Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru yang hebat, hari ini kita bertemu di dalam kegiatan IHT, hasil dari kegiatan kita semua mengikuti pelatihan untuk komite pembelajaran. Ya, pada sesi pagi ini saya akan menyampaikan, kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu tentang bagaimana kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu sudah siap mengikutinya? Siap, Bu. Ya, baik. Siap. Untuk kita mulai bersemangat, saya mau kasih ini dulu ya, kasih dulu tebak-tebakan ya. Yang bisa menjawab dapat hadiah tiket umroh pulang pergi jalan kaki ya. Siap, Bu? Ya, bayar sendiri. Ya, bayar sendiri. Siap ya. Saya akan buka ininya. Ya, udah kelihatan Bapak Ibu? Ada, ya. Ada. Ya. Oke. Pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Siap. Iya. Udah kelihatan Bapak Ibu? Ada. Ya. Pertanyaannya, ada berapa buah gambar wajah manusia? 1 menit waktunya Bapak Ibu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berapa, Bu? 10. 10. Pak Ade. 7. 7. Pak Ujang. 7. 7. Bu Umay. 10. 10. Jadi yang menjawab 10 ada 2 ya. Bu Entin dengan Bu Umay. Ya, kita lihat jawabannya. Tadi yang jawabannya benar, dapat tiket umroh pulang pergi bayar sendiri. Ya. Kita lihat jawabannya 10. Doakannya 10 itu mana aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ternyata Bu. Berarti lagi di bawahnya. Di bawah yang mana? Di bawah ini. Angka 8. Di bawah yang nomor Betul, di bawah angka 8, ini angka 10. Ya, jawabannya ada 10. Ya, Bapak Ibu. Mangga Bu Mai, kira-kira apa hari itu kamu Arab. Transfer. Kita akan berdiskusi ya, membahas tentang kurikulum operasional sekolah. Nah, kalau dulu kan kita namanya apa, coba Bu Umay? Kalau dulu namanya apa? Kurikulum tingkat apa tadi? Sebelum kurikulum 13. Sekolah namanya apa sebelumnya? Kurikulum tingkat satuan pendidikan, tapi kita lebih sering menyebut tingkat kurikulum SDN apa gitu. Atau KTSP ya. Nah, sekarang Ibu Bapak itu kan sudah masuk ke sekolah penggerak. Kurikulumnya apakah berubah Bu Hayati? Oh, ada perubahan sedikit, sebetulnya mengembangkan dari yang sudah ada. Kan Bapak Ibu sudah belajar ya kemarin tentang apa itu capaian belajar, apa tujuan belajar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kurikulum operasional sekolah. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau kasih dulu pertanyaan nih. Siapa yang bisa menjelaskan, waktunya 1 menit? Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat pembelajaran, alat untuk mencapai suatu tujuan. Oke, seperangkat alat untuk mencapai tujuan. Hebat. 100.000 untuk Bu Entin, ya. Nah, kita lihat apakah betul, apakah pas yang disampaikan oleh Bu Entin tentang kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu, betul ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Entin, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi seperangkat rencana
dan pengaturan untuk mencapai tujuan. Nah, berarti kalau begitu, setiap sekolah itu harus punya kurikulum atau enggak, Pak Ujang? Harus, Bu. Harus, ya. Karena kurikulum itu tadi sebagai apa ya, Pak Ade? Ya, karena dia sebagai sarana, perangkat rencana dan sebagai pedoman. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Nah, sekarang Bapak Ibu kan ada di sekolah penggerak. Nah, kalau sekolah penggerak itu nama kurikulumnya disebutnya apa coba Bapak Ibu? Kurikulum operasional sekolah. Iya, betul. Kurikulum operasional sekolah atau disingkatnya KOSP. Kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, berisi apa sih kurikulum operasional satuan pendidikan itu? Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan atau kita sebutkan KOS gitu ya, biar mudah ya Bapak Ibu. Ya. KOS itu sama tadi seperti pengertian kurikulum itu memuat seluruh rencana proses belajar. Seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Apa kata kunci dari KOS ini, Bapak Ibu? Ayo, Bu Mai, apa kata kunci dari KOS ini? Bu Entin? Bu Mai ada? Ya. Menurut Bu Mai, apa kata kunci dari KOS ini? Satu, memerdekakan belajar pada peserta didik. Ya. Yang kedua, profil pelajar Pancasila sebagai tujuan. Mantap. Jadi ini berpusat pada peserta didik. Konteksnya itu memenuhi kebutuhan peserta didik. Kan kemarin kita udah membahas tentang pembelajaran yang memerdekakan. Kan fokusnya semua itu pada peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kan nanti kita mau praktek membuat KOSP ini ya. Berarti fokus tujuan akhirnya adalah kepada peserta didik. Gitu ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Prinsip-prinsip KOSP. Oh, saya di sini menuliskannya prinsip-prinsip KOSP. Ya. Satu, apa itu satu, Pak Ade? Berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa. Ini nomor 1 tuh, berpusat pada siswa. Ya. Jadi kurikulum operasional ini fokus pada siswa. Siswa yang bagaimana, Pak Priyatna? Ya, seluruh siswa, Bu, tidak memilah-milah. Yang siswa keseluruhan yang pada akhirnya akan mencapai tujuan akhirnya siswa yang bagaimana? Siswa yang memiliki keterampilan, karakter, profil pelajar Pancasila. Nah, itu profil Pancasila yang memiliki atau menjadi siswa atau pelajar profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama ya, berpusat pada siswa. Jadi semua program yang kita buat, yang Bapak Ibu nanti susun, itu tidak lepas dari siswa. Tujuan utamanya siswa. Bagaimana lulusan SD Langensari ini, SD Senanggali ini, siswa-siswanya mempunyai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu mempunyai berapa dimensi ya Bapak Ibu? 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Hebat ya, berarti sudah kuat tuh konsepnya. Oke. Prinsip yang kedua, kontekstual. Kontekstual itu artinya apa Bapak Ibu? Ada keterkaitan, Bu? Ya, kontekstual itu sesuai dengan kebutuhan. Apa yang terjadi saat ini? Bisa dimanfaatkan. Apa yang terjadi saat ini? Ya. Jadi selalu mengikuti perkembangan dan sesuai dengan karakteristik sekolah, karakteristik satuan pendidikan. Ada konteks sosial budayanya.
Ya, ada masuk juga di sana bagaimana lingkungan serta dunia industri dan usaha masuk di dalam kontekstual. Nah, kemudian esensial. Esensial itu apa maksudnya Bapak Ibu? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Memiliki artinya, kepentingan. Ya, dengan kurikulum, dengan KOSP ini, orang akan tahu. Begitu membaca KOSP SD Neglasari, SD Senanggali, oh berarti seperti ini. Jadi isinya di sana menggambarkan tentang ya bagaimana SD Senanggali merancang program dan sebagainya. Kemudian akuntabel apa Bapak Ibu? Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang dirancang, apa yang berdasarkan data, tanggung jawabkan. Kenapa? Karena semua yang dimasukkan di dalam KOSP ini atau KOS ini berdasarkan data yang konkret. Jadi bukan ngarang gitu ya, bukan ngalamun, tapi berdasarkan data. Nah, gimana ini kondisi orang tua, gimana ini kondisi anaknya, seperti itu ya. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya di dalam penyusunan KOS ini semua dilibatkan. Siapa saja sih pemangku kepentingannya? Ya, dari Yang pemerintah, jelas, guru, pemerintah daerah, Komite, kepala sekolah, komite, guru, pengawas. Stakeholder. Jadi Bapak Budi, Ibu semuanya ya siap nanti ketika menyusun itu dengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan ini. Ya, berikutnya. Nih, udah barusan ya, bahwa berpusat pada siswa itu artinya pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahap belajar peserta didik. Ya, yang menjadi rujukannya tadi, profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum 2013 itu SKL-nya gitu ya. Nah, kalau di KOS ini adalah pada akhirnya bagaimana lulusan SD Neglasari, SD Langensari, Senanggali ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kontekstual menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Tadi sudah esensial, semua informasi yang dibutuhkan ada di dalam KOS ini. Kemudian akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tuh, ada pengawas, ada orang tua, ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari dinas pendidikan lainnya. Mungkin dunia usaha dan industri juga bisa masuk ke sini. Gitu ya, teman-teman. Oke. Selain itu, kemudian ada juga ya di dalam KOS ini, sekolah harus menyusun visi dan misi. Oke. Apa sih visi itu, Pak Ujang? Visi itu adalah sebuah keinginan yang luas untuk mencapai suatu tujuan. Iya, visi itu cita-cita luhur. Ya, cita-cita. Mimpi, ya mimpi. Ya, mimpi. Mimpi siapa? Mimpi kepala sekolah? Mimpi semua seluruh warga sekolah. Cita-cita, Bohai. Kalau mimpi kan ya, jarang yang tercapai. Tapi kalau cita-cita, saya. Jadi acuan ketika menyusun visi dan misi. Coba, apa yang menjadi acuannya, Bu Entin? Harus melihat kepada karakter lingkungan setempat. Iya, karakter lingkungan setempat. Hasil analisis. Ya, sama Bu. Hasil kita analisis lihat kepada lingkungan sekolah untuk menentukan misinya. Ya. Bu Mai, mangga, Bu Mai. Hasil dari analisis SWOT atau alih-alih analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Alhamdulillah. Yang ada dalam sekolah tersebut dan itu yang lebih sip. Nah, dilengkapi ya oleh Bu Mai. Jadi acuannya itu yang paling utama adalah ini dulu, profil pelajar Pancasila. Kenapa acuan utamanya profil pelajar Pancasila? Tadi visi itu kan cita-cita seluruh warga sekolah. Oke, kan yang menjadi subjeknya adalah siapa? Siswa. Maka visinya itu harus berfokus pada siswa.
Siswa yang bagaimana? Di KOS ini, di sekolah penggerak ini, maka siswanya